Oke, selamat malam adik-adik. Malam. Oke, puji Tuhan. Ini pertemuan yang ketiga ya Mas Eka ya? Ketiga ya. Oke, saya berharap adik-adik sudah mulai nyaman ya dengan pertemuan pemuda di tempat ini. Dan saya berharap adik-adik bisa terus mendukung kegiatan ibadah pemuda di tempat ini. Dan saya berharap sih kegiatan pemuda di tempat ini nanti bisa berkembang Mas Eka. Dan kalian bisa dipersiapkan untuk menjadi penyanggah dari gereja di tempat ini. Gereja itu bisa kuat kalau generasinya kuat, kalau pondasinya kuat. Jadi gereja yang kuat itu karena pemudanya kuat, remajanya kuat, anak-anaknya kuat. Jadi kalau sampai pemudanya loyo, remajanya loyo, anak-anaknya loyo, ini berbahaya. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman, adik-adik di sini dapat mendukung kegiatan pelayanan di tempat ini supaya gereja ini menjadi kuat. Supaya nanti Mas Eka kalau pemuda di sini kuat, sekolah minggunya dibentuk, remajanya dibentuk, mereka ini nanti yang jadi pengajar. Kalau sekolah minggunya ada, remajanya ada, SDM pengajarnya nggak ada, kacau nggak? Kacau kan? Makanya dengan dimulainya pemuda di tempat ini, kita akan diperlengkapi dengan kebenaran yang dapat bangun pengertian tentang kebenaran kita itu lengkap. Saya berharap sih nanti di tempat ini bukan hanya pemuda, tapi remaja bisa dibentuk. Siapa nanti yang ngajar? Ya kalian-kalian. Pemuda di tempat ini dibentuk bukan semata-mata bukan karena maunya Mas Eka, bukan maunya Bapak Gembala, tetapi karena ingin supaya gereja di tempat ini punya generasi yang dapat menopang pelayanan di tempat ini. Amin. Tentu saja teman-teman harus berkualitas. Pertemuan ibadah di tempat ini jangan disia-siain. Kalau teman-teman nanti setelah sharing ini teman-teman mau tanya, bisa diskusi kita, bisa diskusi ya. Jadi kalau bisa setelah firman nanti bisa diskusi. Itu mungkin lebih memperkaya pengetahuan kita. Gitu. Jadi ketika kalian nanti akan melayani di tempat ini, saya berharap sih ada hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan, yaitu teman-teman juga harus bisa melayani keluarga. Ini yang penting Mas Eka. Jadi jangan sampai adik-adik hebat, pelayanan gerejanya hebat, ya kan? Wah jago. Melayani di pemudanya hebat, khotbahnya hebat, ya kan? Main musiknya hebat, tapi di keluarga melempem. Hari ini kan banyak orang aneh gitu kan. Di gerejanya hebat, kalau melayani itu waduh pokoknya luar biasa, tapi di keluarga melempem, nol. Ini nggak boleh ya. Jadi nanti teman-teman adik-adik di sini diperlengkapi kebenaran supaya bukan hebat di sini Mas Eka. Hebat di mana Om? Hebat dulu di rumah. Kalau kalian sudah hebat melayani orang tua, bersikap sebagai anak yang menghormati orang tua, bersikap memposisikan diri sebagai anak sepatutnya anak, bisa melayani keluarga dengan baik, kalian melayani di sini dia dapat jempolnya gede. Ya bukan jempol kecil, tapi jempolnya Tuhan gede. Kenapa? Aplikasinya bukan di sini, di rumah tangga. Setuju ya? Makanya nanti teman-teman belajar di sini diaplikasikan di mana? Di rumah. Kenapa kok Om Saiful bilang begini? Karena begini loh. Om Saiful itu nggak mau nanti kalian itu menjadi seperti kebanyakan orang melayani. Banyak orang melayani di gereja itu cari hormat, cari nama. Banyak loh. Hafal ayat, rajin doa, gak pernah telat ibadah,
rajin puasa, tapi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu nggak jadi berkat. Pak Saiful nggak pengen itu. Om Saiful pengen teman-teman bisa menjadi pribadi yang bisa membuat keluarga kita itu menjadi keluarga yang diberkati. Mau dong. Kalau ke gereja kan kita habis banyak loh persembahan, ya kan? Apalagi waktu, tenaga, habis semua loh. Tapi kalau semua itu song, waduh capek banget. Makanya jangan sampai kegiatan pelayanan kita di gereja membuat keluarga kita terabaikan, jangan sampai. Jadi yang terpenting itu keluarga. Karena pelayanan yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, adik-adik perhatikan ya. Pelayanan pertama harus kita layani apa? Pertama keluarga. Ini penting. Orang tua itu harus dilayani dengan baik. Orang tua, ya. Kemudian kedua gereja. Lingkungan sekitar kita. Lingkungan kita tinggal. Kemudian yang keempat itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan sampai ke ujung bumi. Kita buka yuk di dalam ini Kisah 1 ayat 8. Bisa bacakan? Mbaknya bisa bacakan? Yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari sumber Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Jadi ayat ini itu adik-adik bilang begini, kamu itu akan menjadi saksiku. Yang pertama di Yerusalem. Ingat-ingat ya. Di mana pertama? Yerusalem. Yerusalem itu berbicara keluarga inti. Di situ ada papa, ada mama, ada bapak, ada ibu, ada anak. Keluarga inti. Itu Yerusalem. Itu nggak boleh diabaikan. Jangan sampai kita mengabaikan ini. Kita melayani anak-anak diabaikan, sampai nggak bisa makan, istrinya diabaikan, nggak diurusin, sibuk melayani jemaat, sibuk melayani persekutuan ibadah, anak-anak istrinya diabaikan. Ada juga ibu-ibu yang melayani jadi pendoa, suaminya nggak pernah diurus. Itu ada loh. Saya punya teman itu, waduh, ibu-ibu melayani keliling, suaminya nggak pernah diurus. Ada bapak-bapak melayani anaknya, istrinya nggak diurus, ada. Ada pemuda yang melayani tapi nggak pernah pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah itu tidur, bangun, sekolah, tidur lagi, nggak pernah bantu. Ini kan berapi ya, berapi banget. Kalau Om Saiful bilang nggak cocok, nggak bener ini, nggak bener. Dia lupa bahwa pelayanan pertama itu di Yerusalem, keluarga inti. Yang kedua di Yudea itu apa Om Saiful? Yudea itu bicara tentang kerabat kita, saudara seiman, lingkungan kita tinggal. Itu Yudea, ya. Yang ketiga itu Samaria. Samaria itu artinya orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu Samaria. Ujung bumi itu artinya siapa saja dan di mana saja sesama manusia yang kita jumpai, kita baru mengaplikasikan. Jadi di sini yang terpenting yang harus kita kerjakan dari 4 wilayah ini, ternyata wilayah pertama yang harus menjadi tempat kita melayani adalah keluarga. Sampai sini setuju? Setuju ya? Setuju ya? Jadi jangan sibuk melayani gereja dulu. Jadilah berkat di dalam keluarga, baru menjadi berkat dalam gereja. Oke? Melayani keluarga dulu, baru melayani gereja. Di mana Kak belajarnya? Di sini belajarnya. Di pemuda ini. Kalau kalian diumumkan mau interaksi kan sungkan ya. Di pemuda kalian bisa interaksi, bingung tanya langsung. Dulunya di bawah, lebih dekat, lebih nyaman. Dibuka ruang diskusi, kita bisa tanya lebih enak. Ini tempat belajar. Ibadah pemuda ini tempat belajar. Supaya apa yang kita dapatkan di pemuda ini, kebenaran yang kita dapatkan, kita aplikasikan di keluarga. Setuju ya? Masih setuju ya? Kalau kita sudah belajar di tempat ini,
teman-teman harus menjadi pemuda yang bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang melayani juga. Jadi teman-teman ketika sudah ngerti kebenaran, diaplikasikan di rumah dan berharap hidup kita itu dilihat orang tua. Oh iya ya, ketika anakku ikut pemuda dia berubah. Perubahan kita inilah yang membuat orang tua kita, famili kita, kerabat kita ikut berubah. Amin. Nah, kalau keluarga kita ikut berubah, orang tua kita melihat kita ikut berubah, itu artinya kita berhasil. Kemudian kita berharap supaya keluarga yang sudah berubah itu menjadi keluarga yang seperti Mas Eka harapkan, menjadi keluarga yang diberkati. Bagaimana menjadi keluarga yang diberkati? Saya jelasin dulu ya kata berkat, supaya adik-adik nanti tidak salah persepsi. Karena selama ini kan pengertian berkat di otak kita apa? Coba saya mau tanya dari Mbak dulu. Menurut Mbak itu berkat itu apa? Uang. Sudah cukup satu aja. Mbak, ayo. Menurut kamu, ini kan uang, apalagi? Berkat. Bingung. Ayo Mbak selanjutnya. Apa yang ada di otak kalian aja. Berkat itu ini loh, Om. Apa menurutnya berkat itu apa? Pemberian dari Tuhan. Yang mudah dipahami aja. Apa? Sukses. Berkat dari Tuhan, sukses. Oke. Mbak ini siapa namanya? Mbak Intan. Ya, Mbak Intan, apa berkat itu? Bingung masih ayo selanjutnya. Oh kaya, oke. Uang, sukses, bingung, kaya. Mas Eka, apa tuh berkat? Jabatan makanan. Wah, lebih banyak banget. Apa tuh berkat? Pakaian. Berkat juga loh pakaian. Dikasih orang pakaian. Berkat Tuhan, terima kasih berkatnya ya, gitu kan. Menurut kamu apa berkat? Talenta. Wah, puji Tuhan aku diberkati oleh Tuhan dengan talenta, bisa main musik, main drum gitu ya. Talenta. Gak apa. Jadi gini loh teman-teman, adik-adik. Konsep berkat yang ada di otak kita itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang lahiriah. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu kan dibangun dari informasi yang kita dapat. Apa yang kita dengar setiap kali, misalnya Mbak minta kasih, terima kasih berkat, dapat apa namanya? Puji Tuhan dapat berkat. Kemudian saya selesai khotbah, amplopi, kasih amplop, terima kasih dapat berkat, gitu kan? Kalian tiba-tiba pulang dari rumah ada orang bawa makanan, dikasih makanan, terima kasih berkatnya ya, gitu. Paham? Informasi itu membentuk cara kita berpikir. Sehingga konsep berkat yang dipahami oleh kita itu selalu berbicara tentang lahiriah. Kok bisa Ya, karena selama ini konsep yang dibangun, pengertian yang dibangun ini itu diadopsi dari cara berpikirnya orang Israel. Jadi orang Israel itu memahami berkat itu begitu. Berkat menurut Alkitab di dalam perjanjian lama ya. Saya akan sedikit kutip dari khotbah saya yang dulu tentang berkat. Masih ingat nggak saya dulu menyampaikan pengertian berkat orang percaya? Ingat ya? Itu kira-kira berapa persen yang masuk ya? Berapa persen yang masuk? Mary kan nggak? Om Saiful pernah nyampaikan khotbah itu. Berapa persen masuk ya? 1% atau?
Di dalam perjanjian lama, adik-adik, itu kata berkat itu ditulis, Saiful lagi cari, hitung itu ya. Saiful nyarinya dihitung satu persatu. Enggak, Saiful ngitungnya dari ada namanya buku konkordansi. Pernah dengar buku itu? Buku konkordansi itu mencatat kata yang ada di Alkitab. Misalnya kata iman itu ada berapa banyak iman. Baca iman itu ada. Iman ini di ayat ini iman gitu. Kemudian Yesus itu ada berapa? Banyak ditulis di Alkitab. Itu ditulis dicatat di dalam buku namanya konkordansi. Nah, di dalam buku konkordansi itu Saiful menghitung ternyata kata berkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama ditulis sebanyak 76 kali. Berapa banyak? 76 kali kata berkat. Kata berkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu berakah. Berakah. Artinya apa? Artinya adalah kata berakah itu artinya sesuatu yang menghidupkan. Itu berakah. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama kata berkat itu adalah berakah, yang artinya sesuatu yang menghidupkan. Gitu. Konteks dalam Alkitab Perjanjian Lama itu kata berakah konteksnya itu adalah tindakan dari yang memiliki kedudukan tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Konteksnya begitu. Jadi tindakan yang maha tinggi kepada yang lebih rendah. Itu konteksnya. Seperti tindakan Allah kepada umat, tindakan orang tua kepada anak, gitu. Tindakan apa yang dimaksudkan? Sesuatu yang menghidupkan itu tindakan yang membawa kebaikan, yang membuat kehidupan, pemeliharaan, gitu. Jadi tindakan yang tinggi, seseorang yang tinggi kedudukannya bertindak kepada seseorang yang lebih rendah. Tindakan apa? Tindakan untuk memelihara, tindakan untuk melakukan perbuatan baik, gitu. Dan tindakan ini itu diartikan oleh orang Perjanjian Lama itu tindakan yang bersifat lahiriah, gitu. Contoh pemeliharaan Allah terhadap umatnya disertai umatnya, Tuhan tolong, dikasih, betul nggak? Tuhan tolong. Dan tindakan-tindakan yang dialami oleh umat Israel itu selalu berkaitan dengan hal yang lahiriah, gitu. Sehingga konsep yang dimiliki oleh orang Israel pada waktu itu ya konsepnya jasmani. Sampai janji Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu, Mesiasnya itu bukan Mesias untuk mempersiapkan kerajaan di langit baru, bumi yang baru, enggak loh. Konsep Mesias yang dipahami oleh umat Perjanjian Lama, orang Israel itu raja di bumi, yang punya tentara banyak, yang punya kekayaan, punya kekuasaan, sampai sebegitunya loh. Jadi konsepnya orang Israel ini diadopsi oleh orang beragama, diajarkan ke kita, gitu, diajarkan ke kita. Sehingga kalau kita dengar kata berkat, selalu hal yang demikian, gitu. Padahal kata berakah sendiri itu artinya apa tadi? Sesuatu yang menghidupkan. Nah, kata sesuatu ini loh yang orang Israel sampai hari ini nggak tahu. Sesuatu ini mereka nggak tahu. Sehingga kata sesuatu ini itu diisi yang lahiriah tadi. Kemudian lahirlah Yesus, muncullah Injil, gitu. Injil ini di dalam kitab Perjanjian Baru, kata berkat itu ditulis sebanyak 17 kali. Di Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.
bahasa Yunaninya kata berkat itu adalah eulogia. 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 Itu bahasa Yunaninya. Artinya itu maaf. Eulogia itu dari asal usul kata, itu etimologi. Etimologi itu dari asal usul kata. Iya, Pak. Betul, Pak, ya? Ini yang bahasa Inggrisnya pintar. Etimologi itu asal usul kata. Jadi contoh gini, uang berbunga. Uang berbunga dari asal usul kata dari asal usul kata uang dan bunga. Jadi ada kata uang, ada kata bunga. Cuma dari kalimatnya menjadi uang berbunga, bunga uang, gitu kan. Contoh etimologi itu asal usul kata. Jadi etimologi itu asal usul kata. Jadi eulogia itu dari asal usul katanya eu dan logia. Eu itu apa? E sama u. Itu artinya indah. Eu itu bahasa Indonesia itu indah. Eu itu indah atau baik. Logia itu perkataan atau pengertian. Logia juga berkaitan dengan logos. Logia itu berkaitan dengan logos yang berarti firman. Jadi kata eulogia itu pengertiannya adalah perkataan yang indah atau firman yang indah. Sama sini bingung nggak? Ini agak jelimet soalnya. Sama sini ngerti nggak? Ngerti Mas? Masanya ngerti? Ada ngerti? Kalau dalam bahasa Ibrani itu berkat ditulis dalam bahasa Ibrani yaitu berakah. Apa artinya tadi? Sesuatu yang menghidupkan. Kalau dalam bahasa Yunani itu eulogia. Firman yang menghidupkan. Maaf, firman yang indah. Firman yang indah. Ya kan? Perkataan yang indah. Pengertian yang indah. Kalau dalam perjanjian lama kata berakah itu dikaitkan dengan hal yang jasmani. Kenapa? Karena pengertian orang Israel sesuatu yang menghidupkan itu sesuatunya mereka nggak tahu apa itu sesuatunya. Sejak kedatangan Yesus, kata berkat ditulis dalam bahasa Yunani itu kok bahasanya bukan berakah, kok jadi eulogia, berubah, enggak, gitu. Dalam bahasa, eulogia itu kan bahasa Yunani, jadi karena konsepnya orang Israel itu berkat berakah itu berkaitan dengan jasmani terus, maka ketika masuk di perjanjian baru orang Israel ditindas sama bangsa Roma. Bangsa Roma itu identik dengan penyembahan berhala. Sampai kaisarnya itu dianggap dewa. Kaisarnya itu disebut dewa. Karena pengaruh inilah sehingga kata eulogia itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang lahiriah juga. Jadi perbuatan dewa yang mendatangkan kemakmuran, kelimpahan, gitu. Sehingga kata eulogia ini juga dikaitkan dengan hal yang lahiriah jasmani, adik-adik. Tetapi kalau kita melihat arti atau maksud dari eulogia itu sendiri sangat bertentangan dengan arti itu. Tadi eulogia artinya apa tadi? Eulogia pengertian yang indah, perkataan yang indah. Ada kaitannya dengan lahiriah? Enggak ada kaitannya kan? Gitu. Jadi kalau kita hubungkan antara kata berakah dan eulogia itu memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Kalau berakah tadi itu sesuatu yang menghidupkan, kalau eulogia itu firman yang indah. Jadi apa Om Saiful kalau dihubungkan? Jadi
kalau kata Beraka dan Eulogia itu diikatkan, ini nggak bisa dipisahkan loh. Karena perjanjian baru itu berangkatnya dari perjanjian lama. Saya percaya bahwa Yesus itu belajar dari Taurat. Ya, Yesus waktu belajar dari Taurat. Dan orang-orang yang menulis Injil itu juga berangkat dari nubuatan Nabi. Kita perjanjian lama itu tidak dibatalkan, tapi digenapi. Sehingga apa yang ditulis di dalam perjanjian lama itu sangat berkaitan dengan perjanjian baru. Nggak bisa dipisahin. Sehingga kata Beraka dalam Alkitab perjanjian lama dengan kata Eulogia dalam perjanjian baru itu memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kedua kalimat ini, kedua kata ini digabungkan, diikatkan, sehingga kata berkat dalam perjanjian baru ini itu mengisi kata sesuatu yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama. Sesuatu itu apa berarti Om Saiful? Sesuatu itu adalah firman yang indah. Firman yang indah, pengertian yang indah, perkataan yang indah. Jadi kalau digabungkan apa Om Saiful? Sesuatu diganti firman yang indah. Firman yang indah yang menghidupkan. Keren ya. Om Saiful buat-buat. Enggak, Om Saiful enggak buat-buat. Ya, Om Saiful enggak buat-buat. Jadi kata berkat menurut Alkitab, menurut apa yang dikatakan Alkitab, itu bukan bicara lahiriah, tetapi berbicara tentang firman yang menghidupkan, firman indah yang menghidupkan, itu berkat. Makanya kalau ada orang berbicara kejar berkat Tuhan, maksudnya apa? Kejar firman yang menghidupkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Apa artinya? Terimalah firman yang menghidupkan. Jadi terimalah berkat. Makanya Om Saiful ketika doa berkat, Om Saiful angkat tangan. Kenapa? Saya menerima firman yang menghidupkan. Bukan duit lagi. Loh, Mas Saiful, apakah nanti kalau kita terima firman itu kita nggak punya berkat lahiriah? Pasti berkaitan nanti, tapi terima dulu firman yang menghidupkan itu, maka yang jasmani akan mengikuti. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi jangan cari yang jasmani dulu, cari berkatnya dulu, firman yang menghidupkan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai sini paham adik-adik? Paham ya? Jangan mandu-mandu nanti pulang nggak paham loh. Sampai sini paham? Paham ya? Terus maksudnya gimana Om Saiful menjadi keluarga yang diberkati? Tak jelasin dulu tentang keluarga dulu sebelum saya bahas menjawab ini. Keluarga itu apa? Ketika saya jelasin tentang berkat ya, keluarga yang terkecil dari masyarakat. Jadi gini, kalau teman adik-adik belajar dari penciptaan, ternyata keluarga itu lembaga pertama loh, yang dibentuk dan dijadikan Tuhan. Lembaga pertama. Sebelum ada lembaga masyarakat, sebelum ada lembaga pemerintahan, sebelum ada negara, sebelum ada kepolisian, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, ternyata keluarga ini adalah satu-satunya lembaga pertama yang dibentuk dan dijadikan Allah. Maksudnya apa Om Saiful? Maksudnya begini, ternyata keluarga itu adalah tempat di mana kita dapat mengajarkan kebenaran Allah. Kalau teman-teman mau nginjilin orang susah nggak? Susah loh. Tapi kalau kita bicara firman di dalam anggota keluarga mudah nggak? Misalnya Mas Eka bicara firman ke istri mudah nggak? Suami istri ngajar firman ke anak mudah nggak? Sangat mudah. Jadi lembaga pertama ini adalah lembaga agung
lembaga yang paling berharga yang diharapkan Tuhan menjadi tempat untuk mengingatkan dan mengajarkan terus-menerus apa yang pernah diajarkan Tuhan kepada manusia. Coba buka Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6, 7, 8, 9. Saya bacakan ya. Adik-adik perhatikan ya. Udah dapat? Ulangan pasal 6 ayat 6, 7, 8, 9. Udah dapat? Om Saul bacakan ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini Musa yang ngomong. Haruslah engkau mengajarkannya sekali, bukan? Mengajarkan apa? Mengajarkannya berulang-ulang kepada tetanggamu. Bukan ya? Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi lembaga yang Allah bentuk ini diharapkan menjadi wadah, menjadi wilayah, menjadi tempat di mana kita mengajarkan berulang-ulang terus-menerus kepada anak-anak generasi kita. Saya ini seringkali ngomong cerewet sama anak saya. Kalau kita lagi di mobil, kita ngajarin apa nak? Kalau papi di mobil nak, kakak ngajarin firman, cerewet papinya di mobil. Di rumah, kalau kakak lagi santai, ya lagi nggak ada kerjaan, datang ke papi, belajar ke papi. Lagi duduk, lagi berbaring, kita lagi di kamar, kita tanya tentang firman. Kita kemana ya apa? Tentang surga ya kemarin ya. Apa tuh surga pi? Belum sempat bahas kemarin. Tapi saya tanya surga itu apa gitu. Lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan, dimanapun ngajar anak saya tentang kebenaran, gitu. Tujuannya apa? Supaya lembaga Allah yang dibentuk ini, yaitu keluarga ini, menjadi efektif. Jangan sampai di rumah duduk bareng pegangnya gini. Kan lagi tren tau, bener nggak? Lagi tren kan, ya kan? Kalau lagi di rumah nggak ada yang kangen loh hari ini. Duduk di meja makan nggak ada yang kangen. Tapi kalau jauh-jauhan baru WA-WAan, gimana kabarnya? Kan aneh. Ya Pak ya. Kan menyimpang jauh dari kebenaran. Makanya berharap keluarga kita ayo diefektifkan. Supaya keluarga kita tidak menjadi keluarga yang terpecah, tetapi menjadi keluarga yang kokoh. Kenapa kokoh Ya karena di dalam keluargamu itu kamu bangun untuk mengajar firman, mengajar kebenaran, dan mengajarkan berulang-ulang sampai Tuhan bilang ikatkan itu pada tanganmu, ya, menjadi tanda di dahimu. Itu artinya apa? Artinya kita ikatkan terus ini kebenaran, supaya dimanapun kita berada, kita terus mengerjakan. Tangan kita ini bicarakan pekerjaan, mengerjakan terus di dahi, diingat-ingat terus bahwa kita nggak boleh sampai kita melupakan untuk mengajarkan ini kepada keluarga kita. Seperti hari ini Om Saiful mengajarkan berkat itu ternyata bukan hal lahiriah, bukan fisik, tetapi firman indah yang menghidupkan itu, supaya menjadi sesuatu yang memenuhi kehidupan kita, supaya di keluarga kita berada, kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan firman. Amin. Menjadi keluarga yang mengerti firman. Gimana caranya ini gimana supaya keluarga kita ini penuh dengan firman? Diawali dari orang lain? Enggak. Diawali dari mana? Dari diri kita.
Kalian tidak akan bisa mengubah orang lain sebelum diri kita berubah. Setuju ya? Setuju ya? Saya punya temen itu sukanya gini. Apa namanya? Apa? Isep rokok. Tapi dia orang yang ngerokok. Kamu nggak boleh ngerokok, nak. Bapaknya ngerokok. Ya nggak bisa dong. Kamu berhenti merokok, baru melarang anakmu merokok. Oke? Bapaknya main game. Kalau main game begini ya. Begini main game. Main game gini. Main game gini. Pokoknya dalam setiap posisi dia duduk, berdiri, berbaring, itu terus dia. Tapi dia ngarang anaknya main game. Kira-kira ini konyol apa super konyol? Konyol apa super konyol? Super konyol, betul enggak? Kamu enggak akan bisa merubah orang lain sebelum kamu berubah. Saya bilang sama anak saya, jangan main game. Tapi enggak ada gamenya handphonenya. Kenapa? Tapi benci dengan game. Kenapa? Game itu tidak membuat kamu pinter. Game itu membuat kamu terikat sehingga konsentrasi hidupmu itu ke game. Duduk yang diingat bukan firman lagi. Duduk yang diingat apa? Pegang handphone, game. Pasti deh, tak jamin bukan 100%, 1000%. Lebih umur saya belum, gak apa-apa. Ya, game itu ngikat loh. Sini siapa yang suka main game? Jujur. Suka main game ya. Kalau lagi duduk yang diingat apa? Lagi pegang handphone ini. Yang dibuka apa? Suka game ya. Kadang-kadang. Tapi kalau biasanya orang sudah suka game itu dimanapun dia pasti buka game. Nggak segitunya ya. Oke, puji Tuhan kalau gitu. Yang suka TikTok. Itu kalau orang suka TikTok, itu dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, yang diingat TikTok. Jadi kalau dulu sendiri gini. Kadang-kadang gitu. Saya itu sering mendapati anak-anak itu gitu, lagi duduk sendiri di pojok gitu ya, gini sendiri. Ngapain? Oh, TikTokan gitu ya. Ada sampai yang terikat TikTok itu sampai jalan sampai gini-gini. Kemudian gini-gini sendiri. Ini kenapa? Oh, tak bilang itu suka TikTokan tuh Pi, suka joget-joget. Jadi kalau TikTok ikut gini-gini, ya, gini-gini. Oh, sampai segitunya loh. Ini kan bahayanya levelnya sudah level darurat. Levelnya darurat. Jadi kalau sampai keluarga itu tidak menjadi wadah yang baik untuk mengajar firman, maka anggota keluarganya ini nggak akan bisa ngerti firman. Bahaya. Kalau sampai nggak ngerti firman, jangan harap jadi keluarga diberkati, jangan harap. Jauh dari angan-angan lah. Pasti saja jauh dari angan-angan. Gimana supaya saya dapat menjadikan keluarga saya menjadi keluarga diberkati? Gampang kok. Gampang. Pengen tahu? Ini sering saya khotbahin ini. Sering banget saya khotbahin. Pengen tahu? Halo? Ini sering saya khotbahin. Ada yang jawab enggak? Bagaimana supaya keluarga saya menjadi keluarga diberkati? Ini sering saya khotbahin loh di sini. Saya di sini pelayanan berapa tahun Mas Eka? Lama ya. Sering saya khotbahin loh. Ayo. Ini tadi kan sudah saya kasih ini ya, isi-isinya kan. Tinggal ngaduin aja nih. Bagaimana supaya menjadi keluarga diberkati? Halo? Miliki firman yang menghidupkan itu. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Miliki itu. Kalau kita memiliki itu, maka kita akan melihat dunia gak indah lagi. Jadi kalau kita lagi duduk, yang didengerin apa? Alkitab elektronik. Anak saya sampai bosan. Kalau saya duduk ngajarin apapun, saya pasti dengerin Alkitab.
Makanya saya Alkitab 3 bulan selesai pasti. 3 bulan pasti selesai. Balik lagi Kejadian lagi. 3 bulan 4 bulan selesai. Kenapa? Dengerin terus saya. Dengerin terus sama saya. Tapi kalau dengerin Alkitab keras-keras. Karena kalau pelan itu nggak mantep saya, bener. Nggak mantep. Miliki itu. Kalau kita isinya firman, dunia nggak indah lagi. Kalau adik-adik memiliki firman yang menghidupkan itu, maka adik-adik akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Paham ya? Jadi bagaimana supaya saya dapat memiliki keluarga yang diberkati, miliki firman itu, miliki berkat itu? Gimana caranya belajar di tempat ini nanti? Terus berkelanjutan kan nanti ada apa aja nanti yang akan disampaikan Tritunggal, tentang jodoh. Bagaimana milih jodoh? Kapan waktunya saya harus mencari jodoh? Gitu. Temukan Tuhan dulu baru temukan jodohmu. Wah, itu perlu ya. Temukan Tuhan dulu baru temukan jodohmu. Bagaimana cara berpacaran yang baik? Apa itu pacaran? Wah, siapa itu Yesus? Siapa itu Allah Bapa? Apa itu Roh Kudus? Wah, jangan itu dijawab. Kebenaran ini nanti akan menjadi kebenaran yang lengkap sehingga kita memiliki firman itu dan kita aplikasikan di mana? Di keluarga dulu, ya. Keluarga dilayani, kita jadi berkat di keluarga, baru di gereja. Nanti kalau remaja sudah terbentuk, kalian yang melayani. Ngajarnya bener, sudah bener, karena di sini udah jadi bener kan. Baru nanti ngajar remajanya, pemudanya juga benar. Oke, paham sampai sini? Amin, Tuhan berkati.